Ya, sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi anak-anak, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, ketemu lagi anak-anak dengan Bapak pada hari ini, yang mana hari ini kita akan belajar kembali mengenai pendidikan agama Buddha. Minggu lalu kalian sudah mencatat ya mengenai bab 7 yaitu Nibbana. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan melalui video ini mengenai Nibbana itu seperti apa. Apa itu Nibbana? Bagaimana cara mencapai Nibbana? Ya, dan kemudian ada berapa jenis Nibbana itu. Kemudian apakah sama atau berbeda Nibbana dengan surga itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, baik anak-anak, Bapak berharap kalian memperhatikan video ini dengan baik, kira-kira ya sampai 20-30 menit ke depan. Ya. Nah, baik anak-anak, seperti yang di slide pertama itu adalah judulnya Nibbana. Pasti kalian sudah mengetahui dari pengertiannya. Kenapa? Karena minggu lalu kalian sudah mencatat. Coba kalian buka lagi catatannya. Coba kalian baca kembali. Nibbana itu seperti apa? Ya. Nah, baik anak-anak, apa sih itu Nibbana? Nah, Nibbana itu disebut juga nirwana dalam agama Buddha. Ya, Nibbana merupakan tujuan akhir bagi umat Buddha khususnya. Umat seluruh manusia pada umumnya. Ya. Kemudian Nibbana itu merupakan akhir dari penderitaan. Dan juga Nibbana itu merupakan kebahagiaan tertinggi. Ya. Mengapa Nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi? Karena anak-anak, ketika seseorang sudah merealisasi Nibbana, seperti Sang Buddha sendiri, murid-murid utama Sang Buddha seperti Bhikkhu Moggallana, Bhikkhu Sariputta, dan juga ribuan bhikkhu-bhikkhu yang lain. Nah, ketika mereka mencapai penerangan sempurna, ketika mereka sudah merealisasi Nibbana, menjalankan ajaran Sang Buddha, 4 kebenaran mulia, nah, maka mereka sudah tidak akan terlahir kembali. Ya, jika sudah tidak ada kelahiran, ya sudah tidak akan ada kematian. Kelahiran merupakan awal dari penderitaan, kemudian terus tua, sakit, dan mati juga merupakan penderitaan. Nah, kalau sudah tidak ada kelahiran, ya otomatis tidak ada usia tua. Tidak ada usia tua, tidak ada sakit, dan tidak ada kematian. Makanya dikatakan Nibbana itu merupakan kebahagiaan tertinggi. Dikatakan juga bahwa Nibbana merupakan akhir dari penderitaan. Jadi sudah jelas ya, mengapa disebut akhir penderitaan? Karena ketika seseorang sudah merealisasi Nibbana, tidak akan pernah terlahir kembali. Nah, dari pengertiannya, nah Nibbana itu apa sih? Nibbana itu suatu keadaan yang tidak berkondisi, anak-anak. Ya, enggak berkondisi. Jadi nalar kita, daya tangkap pikiran kita nggak bisa menggambarkan Nibbana itu seperti apa. Ya, tapi kita nggak perlu memusingkan hal itu, anak-anak. Selama kita ini menjalankan ajaran Sang Buddha, mempraktekkan 4 kebenaran mulia, menjalankan Pancasila Buddhis, pasti hidup kita akan bahagia. Kita tinggal tunggu waktu saja, anak-anak. Semua orang yang mempraktekkan ajaran Sang Buddha itu pasti nantinya akhirnya akan mencapai merealisasi Nibbana. Ingat, Bodhisattva Gautama saja menyempurnakan kebajikannya itu sampai berkalpa-kalpa. Ya, lama sekali. Apalagi kita sebagai manusia biasa, ya pasti akan lama, akan jauh lebih lama untuk bisa merealisasi Nibbana. Tapi tidak ada masalah. Jangan kita berambisi, jangan kita terobsesi untuk dapat segera merealisasi Nibbana. Yang penting saat ini adalah kita terus berpikir yang baik, berucap yang baik, bertindak yang baik. Ketika kita sudah berpikir, berucap, dan bertindak yang baik, ya sudah pasti, jaminannya pasti, nanti kita akan dapat merealisasi Nibbana nanti. Pasti kita akan mendapatkan hidup yang jauh lebih bahagia. Nah, apa sih hakikatnya Nibbana itu? Anak-anak, hakikat dari Nibbana itu adalah suatu keadaan batin. Ya, keadaan batin yang sudah terbebas dari nafsu, atau dalam bahasa Pali
terbebas dari nafsu keserakahan itu yang disebut aloba, terbebas dari kebencian atau adosa, dan terbebas dari ketidaktahuan atau amoha. Nah, jadi sebenarnya dalam kehidupan ini ketika seseorang sudah tidak ada lagi yang namanya nafsu keinginan, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, ya, itu berarti sudah merealisasi nibbana. Ya, karena nanti di akhir slide itu ada nibbana itu bisa dicapai. Kapan mencapainya? Nanti di akhir slide ada. Ya, tidak harus meninggal dulu untuk dapat merealisasikan nibbana. Ya, jadi itu hakikatnya. Hakikatnya adalah ketika pikiran kita, ketika kondisi batin kita, hati kita sudah terbebas dari nafsu keinginan, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, maka itu ya sudah kita bisa dikatakan merealisasi nibbana. Begitu ya. Tapi ingat tadi pesan Bapak, tidak usah terobsesi. Ya, harus merealisasi nibbana dalam kehidupan saat ini, tidak harus seperti itu. Yang penting tadi intinya harus terus berbuat baik. Oke. Nah, berikutnya, apa sih wujud nibbana dalam kehidupan saat ini? Nah, ini hampir sama dengan hakikat tadi, anak-anak. Wujud nibbana itu, bentuk nibbana itu kalau dalam kehidupan saat ini ya tadi, batin kita ini terbebas dari rasa tamak, terbebas dari benci, terbebas dari dan penuh dengan kebijaksanaan. Ya, apabila kita itu sudah nggak ada kebencian, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci, dan penuh dengan welas asih, penuh dengan kebijaksanaan, ya itu sebenarnya wujud nyata, wujud kecil daripada nibbana itu. Nah, makanya kita itu harusnya berlomba-lomba itu, berlomba-lomba untuk terus yang namanya membebaskan diri kita yang dari rasa tamak, rakus, membebaskan diri kita dari rasa membenci, rasa iri, dan terus berlomba-lomba untuk terus mengembangkan yang namanya cinta kasih. Cinta kasih penuh dengan kebijaksanaan. Karena kalau kita mengembangkan cinta kasih, membuang rasa benci, membuang iri hati, dan juga membuang rasa tamak, itu pasti akan membawa dampak berupa kebahagiaan. Tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang-orang sekitar kita. Orang-orang dekat di sekitar kita pasti mereka akan merasakan manfaat langsung, dampak langsung. Ya, nah, anak-anak, seperti tadi Bapak sampaikan di awal, nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi yang dapat dicapai loh oleh siapapun. Apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia, mohon maaf, orang yang dungu, orang bodoh, ataukah mereka orang yang pintar, semuanya dapat merealisasi nibbana. Asalkan satu syaratnya, yaitu mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8. Ya, nanti kalian di SMP akan belajar jalan mulia berfaktor 8 itu seperti apa. Secara lebih jelas nanti ya ketika SMP kalian atau SMA nanti mempelajarinya. Ya, siapapun tadi kembali lagi, siapapun yang mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8 pasti dapat merealisasi nibbana. Apakah dia orang beragama Buddha ataupun non beragama Buddha, pasti akan merealisasi nibbana. Masalahnya tadi yang Bapak sampaikan di awal, hanya menunggu waktu. Ingat, Bodhisattva Gautama saja tadi sampai berkalpa-kalpa, menyempurnakan kebajikan terus setiap kehidupannya, sampai akhirnya beliau menjadi seorang sama Sambuddha. Ya, nah kita pun sama. Bisa, kita punya benih-benih kebudayaan. Kita punya jiwa-jiwa bodhisattva. Yang terpenting saat ini, tadi dipesan di awal Bapak, harus terus berbuat betul, berbuat baik. Ya. Nah, nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi. Mengapa? Karena di sana makhluk-makhluk yang telah merealisasi nibbana itu, mereka tidak akan menderita lagi. Kenapa? Karena sumber deritanya sudah musnah. Ya jelas. Karena kalau sudah merealisasi nibbana itu tidak akan nggak ada kelahiran, tadi yang Bapak sampaikan. Nggak ada kelahiran, ya sudah nggak ada usia tua. Nggak ada usia tua, nggak ada sakit. Nggak ada sakit, ya sudah nggak ada mati. Jadi sudah nggak ada penderitaan. Nah, sumber derita itu berasal dari apa? Dari nafsu keinginan dan kotoran batin. Nafsu keinginan itu selalu rasa haus, serakah, tamak, ingin ini tercapai, ingin itu tercapai, ingin yang lainnya terus. Nggak pernah puas. Kotoran batin itu apa? Kotoran batin itu seperti sifat membenci, serakah,
iri, ketidaktahuan, itu merupakan contoh kekotoran batin. Nah, ketika merealisasi nibbana, semua keinginan dan semua kotoran batin tadi sudah sirna, sudah lenyap. Begitu ya. Nah, kemudian makhluk-makhluk yang telah merealisasi nibbana atau mencapai nibbana itu, dia tidak akan terlahir kembali. Tadi sudah Bapak sampaikan. Ya. Dan yang keempat, orang yang telah merealisasi nibbana itu disebutnya adalah araha atau arahat. Laki-laki perempuan bisa mencapai nibbana, bisa merealisasi nibbana. Banyak kisah-kisah pada zaman Sang Buddha. Yang laki-laki misalnya yang paling terkenal misalnya siswa utamanya Bhikkhu Moggallana, Bhikkhu Sariputta. Cowok kan merealisasi nibbana. Apakah cuma bhikkhu? Ya tidak. Ya, tidak hanya bhikkhu. Awalnya orang biasa juga ada yang mencapai penerangan sempurna. Mencapai dapat merealisasi nibbana. Menjadi seorang arahata. Ada. Nah, ketika bhikkhu perempuan ada juga. Ya, siapa? Misalnya Upalawana. Ya kan? Mahapajapati Gotami. Perempuan juga bisa merealisasi nibbana. Seorang pemulung ada juga. Ya kan? Sunita. Seorang tukang cukur rambut ada juga. Upali. Itu kan? Berarti semua orang itu tidak terkecuali laki-laki, perempuan, miskin, kaya, kaum bawahan, kaum atas, raja, orang biasa dapat merealisasi nibbana semua. Apabila satu tadi syaratnya menjalankan jalan mulia berfaktor 8. Apa saja itu kalau kalian coba cari. Banyak di Google. Ya, jalan mulia berfaktor 8 itu apa saja. Ya, nah baik. Anak-anak, untuk berikutnya, di slide berikutnya ini adalah surga itu tidak sama dengan nibbana. Ya, surga itu tidak sama dengan nibbana. Selama ini dari kecil kita sudah dibilangin sama orang tua bahwasanya di surga itu pasti hidupnya jauh lebih bahagia. Tidak akan ada penderitaan lagi. Begitu kan? Nah, sekarang kalian mempelajari anak-anak di kelas 6 ini. Apa sih yang membedakan surga itu dengan nibbana? Kok dikatakan surga tidak sama dengan nibbana? Nah, baik anak-anak, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah surga itu merupakan sebuah alam kehidupan yang dihuni oleh para dewa atau makhluk suci. Ingat, kalian sudah pernah belajar bahwa di dalam agama Buddha itu ada 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan ya. Nah, di situ ada alam-alam yang menderita, tetapi banyak juga alam-alam yang bahagia. Ya, alam bahagianya itu lebih banyak dibandingkan alam yang menderita. Alam-alam bahagia itu di atasnya manusia dari dewa, Brahma itu disebut juga ya alam surga. Kenapa? Karena hidupnya jauh lebih bahagia. Relatif lebih bahagia, lebih lama hidupnya juga dibandingkan di alam manusia. Di alam manusia hidupnya paling lama ya 75 tahun untuk saat ini rata-rata. Di alam dewa ya jauh lebih lama lagi. Ya kan? Bahkan ada di salah satu alam dewa juga usia dalam satu hari di sana itu 100 tahun di alam manusia ada juga. Ya itulah sehingga dikatakan surga itu kebahagiaan yang abadi. Ya, tetapi sebenarnya surga itu juga bukan merupakan kebahagiaan abadi. Kenapa? Karena yang kedua ini, makhluk-makhluk di surga bisa terlahir kembali. Loh, kok bisa? Iya, anak-anak. Karena terlahir di alam surga, namanya terlahir, pasti nanti akan mengalami usia tua dan juga akan mengalami kematian. Ketika karma baiknya sudah habis di alam yang bahagia itu, maka makhluk tersebut akan terlahir kembali. Kemana? Apakah ke surga lagi? Belum tentu. Apakah ke alam dewa lagi? Belum tentu. Kayak kita di alam manusia ini. Apakah setelah meninggal dunia nanti terlahir lagi ke alam manusia? Belum tentu. Itu semua tergantung dari perbuatan kita. Perbuatan melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, dan melalui jasmani kita. Ya, tetapi yang pasti kalau kalian anak-anak semua ini, kita semua sebagai siswa Buddha ini mempraktekkan ajaran Buddha, paling minimal setelah kita meninggal dunia pasti terlahirnya di alam manusia. Minimalnya.
Kenapa? Karena kalau di alam manusia bisa berbuat baik terus-menerus. Kalau di bawah alam manusia, seperti alam neraka, alam peta, kemudian alam binatang, alam asyura atau raksasa, itu ya akan sulit untuk berbuat baiknya. Sehingga hanya terus menerima buah dari karma buruk berupa penderitaan, penderitaan, penderitaan. Tapi kalau dalam manusia ini selain ada penderitaan, kita juga bisa mengubah diri kita terus berbuat baik sehingga ya kita berpeluang untuk dapat terlahir di alam yang jauh lebih membahagiakan. Ingat tadi dalam agama Buddha ada 31 alam yang membahagiakan. Ya kan? 31 31 alam kehidupan. Tapi lebih banyak yang membahagiakan karena yang menderita itu ada 4. 4 ya. Nah, berarti sisanya itu adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, baik anak-anak, kembali lagi ke nomor 3 ini sekarang ya. Surga itu tidak sama dengan nibana. Kenapa? Karena makhluk-makhluk di surga dapat terlahir kembali, sedangkan makhluk di nibana itu ya sudah tidak dapat terlahir kembali. Ya, seluruh unsurnya kembali ke unsur pembentuknya. Unsur padat ke unsur padat, unsur cair ke unsur cair, unsur panas ke unsur panas, unsur gerak kembali ke unsur gerak, semuanya sudah menyatu dengan alam semesta, sehingga tidak akan ada kelahiran. Yang sudah pasti kalau nggak ada kelahiran ya tidak ada usia tua, nggak ada sakit, dan tidak akan ada kematian. Jadi sudah nggak ada yang namanya penderitaan. Nah, itu yang diajarkan Sang Buddha, anak-anak. Hanya satu caranya, menjalankan jalan mulia berfaktor 8. Nah, baik anak-anak, di slide berikutnya adalah mengenai macam-macam nibana. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan, nibana itu ada jenisnya, ada 2. Yang mana minggu lalu kalian sudah mencatatnya. Ya, ternyata kita untuk dapat merealisasi nibana itu tidak harus yang namanya meninggal terlebih dahulu. Karena mencapai nibana itu dapat diperoleh, dapat direalisasi ketika masih hidup. Contohnya apa? Contohnya ketika ketika Petapa Gautama setelah menyiksa diri selama 6 tahun, kemudian bertapa dengan bermeditasi, akhirnya beliau mencapai penerangan sempurna kan. Nah, ketika mencapai penerangan sempurna itu berarti beliau ini menjadi seorang Buddha, telah merealisasi nibana. Tidak hanya Buddha, murid-murid Buddha yang lain pun sama. Ya kan? Biku Moggallana, Biku Sariputta sama. Telah merealisasi nibana, tidak harus mereka meninggal duluan. Nah, kalau Upadisesa nibana itu merealisasi nibana ketika sudah meninggal. Contohnya apa? Ketika seperti Buddha Gautama. Ketika usia ke-80 tahun, beliau mangkat, beliau parinibbana. Tepat di hari Waisakha. Ya, jadi nggak harus menunggu meninggal dunia dulu. Nah, kalau di agama lain biasanya untuk dapat terlahir ke surga itu berarti untuk dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya harus meninggal duluan. Kalau tidak meninggal tidak bisa. Tetapi kalau dalam agama Buddha tidak, anak-anak. Ketika masih hidup pun bisa untuk merealisasi nibana. Ya, bagaimana cara merealisasinya? Hanya satu tadi caranya. Menjalankan jalan mulia berfaktor 8. Begitu ya. Nah, baik anak-anak, demikian tadi itu kita telah membahas mengenai nibana. Dari apa itu nibana, pengertiannya nibana, perbedaannya nibana dengan surga, kemudian macam-macam nibana. Nah, pada intinya anak-anak, kita setelah mengetahui tentang nibana tadi, dari pengertiannya dan juga sampai macam-macamnya tadi, tentu saja pengetahuan kita bertambah. Dan kita juga punya tekad untuk dapat merealisasi nibana. Tadi sudah sering Bapak sampaikan, hanya ada satu cara untuk dapat merealisasi nibana, yaitu dengan cara menjalankan jalan mulia berfaktor 8. Yang mana pada intinya jalan mulia berfaktor 8 itu adalah kita harus satu, melaksanakan perilaku yang baik melalui pikiran kita, ucapan kita, dan juga melalui jasmani kita. Kemudian kita harus gemar yang namanya bermeditasi. Ya, gemar bermeditasi, dan juga yang ketiga adalah kita mengembangkan kebijaksanaan. Ya, sila, samadhi, dan panya itu harus kita kembangkan terus, kita praktekkan terus dari waktu ke waktu, dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya, terus menerus. Nah, sehingga nanti pasti pada suatu saat nanti, entah kapan waktunya, kita akan dapat merealisasi
nibbana, kita akan dapat terbebas dari penderitaan. Ya, baik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bapak rasa cukup sampai di sini penjelasan Bapak mengenai nibbana ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.